Selamat siang Ibu Tiwi. Selamat siang, Bu Nomi. Ya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Hari ini kita ada coaching. Bagaimana Ibu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat. Iya, sehat juga Ibu. Ya Ibu, kita langsung saja ya. Menurut Ibu Tiwi, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Begini Bu, selama ini kayak saya kan sering nih menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan. Dikarenakan tugas kita ini kan banyak sekali ya Bu. Selain kita ini sebagai ibu rumah tangga, tugas di sekolah, tugas CGP, juga tugas kita di masyarakat tentunya. Jadi Bu, saya itu ingin tahu bagaimana supaya termotivasi untuk bisa mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline-nya, Bu. Oh, ya. Jadi Ibu ingin ketika melaksanakan tugas itu tidak menunda-nunda pekerjaan ya, Bu ya. Memang benar sekali ya. Tugas-tugas kita ini sangat banyak. Jadi bagaimana supaya Ibu termotivasi agar dapat mengerjakan tugas jauh-jauh hari dari sebelum deadline ya, Bu ya. Lalu Iya, Bu. menurut kira-kira apa hambatan-hambatan yang Ibu rasakan saat ini sehingga tidak bisa melaksanakan tugas? Biasanya, Bu, tuh karena terlalu banyak tugas, itu jadi bingung Ya, mana tugas yang harus diselesaikan dahulu dan mana yang deadline-nya masih agak lama atau masih panjang. ya sampai bingung ya Bu ya, mana yang harus didahulukan ya Bu ya. Hmm. Jadi kalau menurut Ibu Tiwi, kira-kira apa solusi yang pernah terpikirkan oleh Ibu supaya Ibu ini makin termotivasi? Apa kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu? Sebenarnya ada sih Bu di benak, tapi karena memang belum ada ngeh gitu ya. Jadi masih ditunda, ditunda terus. Jadi seharusnya itu Bu, itu saya itu harus melihat secara rinci ya, deadline setiap kegiatan dan bisa memilih mana kegiatan yang paling penting. Terus mungkin saya itu juga harus bisa memanajemen waktu supaya tugas bisa terselesaikan dengan memuaskan. Gitu Bu sebenarnya. Iya, berarti harus melihat tugas yang mana yang utama ya Bu ya, yang mana yang utama, kemudian diatur. Nah, memang betul sekali ya seperti yang Ibu Tiwi bilang manajemen waktu ya. Nah, harus memang kita benar-benar perhatikan. Kemudian dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Saat ini saya tuh merasa ada di posisi 6 lah Bu. Posisi 6 ya. Iya, tidak apa-apa Ibu ya. Jadi kita berharap dengan tadi manajemen waktu, kemudian kita benar-benar melihat jadwal, kita bisa mengatur posisinya supaya makin meningkat ya Bu ya. Ya, Lalu menurut Ibu Tiwi, apa kekuatan Ibu sehingga Ibu dapat mencapai tujuan yang sudah tadi Ibu sampaikan? gini Bu, saya itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena saya tuh memiliki keluarga yang sangat mendukung untuk melakukan aktivitas serta untuk mengatasi supaya lebih cekatan mengerjakan tugas juga Ya. kan ini mencoba atau mengaplikasikan fitur-fitur di Google Workspace, misalnya Canva atau fitur Capcut untuk ini Bu, meningkatkan kreativitas saya. Iya, iya, ya. Jadi penting sekali memang ya Bu ya, dukungan dari keluarga, kemudian juga kita dengan meningkatkan kemampuan kita ya Bu ya, cukup bagus, sudah kita punya kemampuan sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas tadi bisa dilakukan dengan baik.
Nah, yang paling utama sih memang menurut saya juga dukungan keluarga ya Bu ya, itu sangat mempengaruhi kita dalam mencapai tujuan. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kalau rencana aksi Ibu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk mencapai tujuan tadi? Gini Bu, saya itu ingin membuat dan mematuhi jadwal kegiatan supaya semua bisa berjalan lancar dan tidak saling tumpang tindih. Iya betul Dan betul. ingin memahami benar penggunaan aplikasi-aplikasi IT Bu ya. Iya, Ibu. berarti membuat jadwal dengan berarti diurutkan ya Bu ya, membuat jadwalnya, kemudian tentu dipatuhi ya supaya jadwalnya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Jadi Ya. tidak tumpang tindih. Lalu bagaimana jangka waktu Ibu dalam mencapai tujuan-tujuan tadi? Ya, pembuatan jadwal itu ada jadwal untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ya, Jadi untuk jangka pendek ini berupa jadwal harian, kemudian ada jadwal panjang itu jadwal untuk mingguan dan bulanan. ya. Jadi memang sudah di ini ya Bu ya, jadwal-jadwalnya supaya dengan jadwal tadi manajemen waktu kita pasti jadi lebih bagus ya Bu ya. Dengan adanya ya dengan adanya jadwal yang teratur tadi, itu sangat mempengaruhi sekali dalam pencapaian tujuannya Bu ya. Lalu kalau misalnya Ibu Tiwi dihadapkan dengan ada gangguan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak sehingga akhirnya Ibu tidak bisa menjalankan atau melakukan jadwal yang sudah Ibu atur tadi. Misalnya gangguan kegiatan-kegiatan di luar sehingga jadwal tadi tidak bisa dicapai. Kira-kira apa yang Ibu Tiwi lakukan mengantisipasinya? Dari semula kan saya udah berniat Bu, supaya bisa seandainya saya akan berupaya, jadi harus memakai waktu istirahat, mungkin istirahat malam, ataupun mungkin keluar di waktu libur untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu rencana. Berarti ya, rencananya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas yang mendesak atau acara keluarga ya Bu ya yang mungkin banyak acara-acara komunitas atau organisasi, jadi Ibu menyempatkan dengan menggunakan waktu yang senggang atau istirahat untuk bisa melakukan tugas-tugas tadi ya Bu, biar juga kalau udah kita lakukan tidak tumpang tindih lagi ya Bu ya. Ya. Jadi kalau Ibu kapan mulai membuat jadwalnya? Oleh karena saya ingin sekali kegiatan saya itu bisa berjalan lancar dan maksimal, jadi rencananya saya itu membuat jadwal secepatnya, Bu. Jadi rencananya malam ini setidaknya jadwal untuk harian dan untuk mingguan sudah Sudah. jadwalnya sudah sip, sudah ada. Iya, secepatnya ya Bu ya memang Ibu Tiwi cepat bergerak, jadwalnya juga cepat sehingga tidak makin menumpuk ya Bu ya. Ya, tidak mungkin jadi beban. Betul sekali, makin menumpuk makin membuat banyak nanti tugas-tugasnya. Lalu Ibu selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu Tiwi dari sesi coaching kita kali ini? Ya, saya ingin segera melakukan rencana membuat jadwal kegiatan dan tentu saja harus konsisten untuk melaksanakannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi jadwal itu. Ya, yang paling utama tentu dengan yang jadwal sudah Ibu Tiwi tentukan, tentu saja juga melakukan ya Bu, melakukan atau melaksanakan tugas tadi sesuai dengan jadwal dan usaha Ibu Tiwi yang semaksimal mungkin supaya tujuan tadi yaitu
dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih Ibu Tiwi atas sesi coachingnya hari ini. Semoga Ibu Tiwi juga dapat melaksanakan sesuai dengan jadwal dan usaha Ibu Tiwi sehingga mencapai tujuan-tujuan yang Ibu Tiwi harapkan selama ini. Terima kasih ya Ibu Tiwi. Selamat siang Ibu Tiwi. Terima kasih kembali Bu Nomi. Terima kasih banyak atas bimbingannya, sarannya, dan motivasinya. Semoga ke depan saya bisa melaksanakan tugas-tugas dengan semaksimal mungkin dan tentunya berhasil dengan sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tiwi, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu Tiwi.